Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman, rekan-rekan selalu dalam kesehatan, selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan, amin. Dan begitu pun juga ternak teman-teman, semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan, amin ya teman. Jadi pada video kali ini saya mau meneruskan tentang keuntungan peternak entok sistem pembesaran yang fase kedua. Jadi kemarin kan saya jelaskan ada dua fase dalam sistem pembesaran, yaitu fase pertama dan fase kedua. Untuk fase pertama yaitu kita bisa memelihara meri dari umur seminggu sampai 5 bulan. Nah, ini untuk fase kedua kita bisa memelihara meri dari umur 5 bulan sampai masa panen umur 10 bulan maupun 11 bulan. Seperti itu ya teman. Nah, untuk sistem pembesaran fase kedua ini ada sedikit perbedaan. Jadi untuk fase yang pertama kemarin kan kita tidak bisa mengontrol antara penjualan jantan dan betinanya, karena pas membeli kita kan umurnya itu baru seminggu, jadi kita tidak tahu berapa jantannya, berapa betinanya. Nah, jadi khusus untuk fase kedua saya sarankan teman-teman itu membeli bibitnya yang umuran 5 bulan itu yang jantan semua teman. Ingat-ingat ya teman, dan catat, teman-teman bisa membeli bibitnya itu pilihlah yang jantan semua teman. Jadi teman-teman bisa memilih yang jantan karena nanti pas panen harganya lebih tinggi daripada yang betina. Seperti itu ya teman. Nah, untuk sistem pembesaran fase kedua ini biasanya kita targetkan itu penjualan atau masa panen di hari-hari besar teman, seperti tahun baru, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Intinya itu kita targetkan penjualan di hari-hari besar teman. Jadi harganya itu otomatis melambung ataupun naik. Seperti itu teman. Nah, jadi untuk saat-saat seperti ini bulan Agustus awal, jadi ini sangat cocok. Teman-teman bisa membeli umur yang 5 bulanan. Ingat yang jantan. Nah, nanti kita targetkan penjualan di tahun baru. Otomatis tahun baru itu harganya naik dan peminatnya itu banyak karena biasanya untuk bakar-bakaran, rica-rica. Nah, seperti itu ya teman. Nah, sebelum saya lebih menjauh lagi penjelasannya, ada baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe dulu ke channel saya. Membantu channel ini berkembang, wadah kita belajar, wadah kita tepok-tepokan. Terima kasih yang sudah selalu mendukung dan menonton channel saya. Nah, kita kembali ke topiknya. Jadi tadi penjelasan sistem ternak entok pembesaran sudah saya jelaskan. Nah, kita langsung menuju ke pembahasan lebih dalamnya. Jadi sistem pembesaran fase kedua. Untuk modal awal ya. Modal awal misal kita mau membeli meri umur 5 bulanan, minimal ya 20 ekor lah, kita anggap 20 ekor. Nah, untuk harga standar meri ya di tempat saya ini umur 5 bulan itu dihargai ya, ini khususnya jantan, dihargai dengan 55.000 sampai 60.000. Ingat ya teman, 55.000 sampai 60.000 itu yang jantan teman. Jadi 20 meri kita harus mengeluarkan, atau 20 meri kita harus membelinya dengan harga 20 dikali 55.000, anggaplah itu minimnya ya 55.000. Berarti modal untuk bibit yaitu 1.100.000 teman. Jadi 20 kali 55.000. Modal untuk membeli endal 5 bulanan itu 1.100.000. Ingat-ingat teman. Nah, selanjutnya untuk biaya pakannya, karena ini sudah umur 5 bulan ya teman, jadi kita itu tidak memakai pur lagi teman. Jadi kita pakan pokoknya memakai dedak. Dan seperti yang kemarin saya jelaskan, per sekarang ya di tempat saya, dedak itu per kilonya dihargai dengan Rp3.000 teman. Per kilo Rp3.000.
itu dedak kualitas standar ya teman. Kalau yang bagus ya pasti lebih tinggi. Nah, karena di umur segini Meri lagi kuat-kuatnya makan teman, jadi per hari kita bisa menghabiskan 1 kilogram dedak. Ingat ya teman, per hari kita habis 1 kilogram dedak. Tapi dengan satu catatan teman, yaitu dedak harus dicampur dengan bahan-bahan pakan lainnya seperti hijau-hijauan dan bahan-bahan seperti limbah dapur, limbah pasar ya teman. Nah, agar bisa menahan pengeluaran untuk dedak teman. Jadi istilahnya tidak naik melebihi 1 kilogram teman. Karena target penjualan kita itu di umur 10 bulanan. Jadi untuk pengeluaran pakan kita bisa mencapai itu 450.000 teman. Tapi dengan catatan yang tadi ya teman, kita harus pintar-pintar bermain di campurannya, di campuran pakannya. Nah, kalau kita tidak pintar-pintar dalam bermain pakan atau bermain di campuran pakannya, ya nominal 450.000 itu bisa melar teman, seperti itu ya. Bisa mencapai 600.000, 700.000 ya teman. Intinya itu kita pintar-pintar membuat bahan pakannya, seperti itu teman. Nah, untuk vitamin atau probiotiknya biasanya itu habis 50.000. Karena seperti yang kemarin saya jelaskan, saya itu memakai Herbal SN dan itu pemakaiannya sangat irit. Per bungkusnya itu dihargai 10.000. Nah, untuk 40.000-nya itu untuk beli macam-macam seperti ya vitamin-vitamin lainnya. Teman-teman bisa mencari rekomendasi dari peternak-peternak, atau teman-teman bisa melihat di video saya atau di video yang lainnya. Seperti itu ya teman. Jadi untuk vitamin dan probiotik biasanya menghabiskan 50.000 teman. Intinya untuk urusan pakan dan vitamin atau gizi entok itu kita harus pintar-pintar menyiasatinya. Pintar-pintar menyiasatinya ya teman. Oke teman, sudah paham sampai di sini. Dan untuk yang terakhir yaitu masa panen teman. Ini pastinya yang ditunggu-tunggu teman-teman ya teman. Nah, untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Nah, terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, yang selalu mendukung video saya dan menonton video saya. Kita lanjut lagi, yaitu masa panen. Nah, seperti yang kita targetkan tadi, masa panen kita itu kisaran 10 bulan ataupun 11 bulanan teman. Nah, untuk harga basur umur 10 bulan sampai 11 bulan, standarnya di tempat saya itu 130 di hari biasa teman. 130 di hari biasa. Dan 150 sampai 160 di hari raya. Catat ya teman, 130 di hari biasa, 150 sampai 160 di hari raya maupun di hari besar teman. Seperti saran saya, kita targetkan kan tadi panen itu di tahun baru atau di hari raya. Jadi misal di tahun baru kita bisa mengeluarkan 20 ekor basur, berarti kita bisa mendapatkan 3.200.000 teman. Teman-teman bisa hitung sendiri. Kita bisa mendapatkan 3.200.000 dari 20 ekor basur teman. Nah 3.200.000 tinggal dikurangi yang tadi pengeluaran seperti bibit, pakan, vitamin, dan lain-lain. Jadi perhitungannya 3.200.000 dikurangi 1.600.000. Nah, 1.600.000 itu gabungan dari bibit, pakan, dan vitamin teman. Jadi keuntungan kita dalam peternak entok menjadi 1.600.000 teman. Nah, itu ya teman. Dari 20 ekor yang kita piara, kita bisa mendapatkan untung itu 1.600.000. Tapi teman-teman perlu ingat, sebenarnya ada satu biaya lagi, yaitu biaya angka kematian. Tapi saya tidak bisa menjelaskan dan menghitungkan karena itu sifatnya fiktif.
biasanya ada, biasanya tidak ya teman. Kalaupun sebelum panen ada yang mati, ya hasil ini tinggal dikurangi yang matinya berapa, seperti itu ya teman. Nah, itu penjelasan tentang sistem peternakan entok, sistem pembesaran fase kedua. Nah, ini gambaran hitungan ternak entok dengan sistem pembesaran fase 2 di tempat saya. Biasanya beda tempat ataupun wilayah mungkin saja berbeda hitungannya, tapi tidak akan jauh dari gambaran yang saya jelaskan tadi teman ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang-kurangnya dan salah kata mohon maaf, karena ini hanya pendapat saya dan hitung-hitungan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar, usahakan yang sopan. Terima kasih untuk yang selalu mendukung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.